Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membawakan materi tentang dimensi 3. Nanti akan presentasi oleh Akmal Maulana, selanjutnya ada Anissa Naila, selanjutnya ada saya sendiri, Dital Farizi, lalu ada Elvira Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah titik. Titik adalah suatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Titik biasa dipresentasikan atau dinotasikan dengan noktah dan juga biasa dinotasikan dengan huruf kapital. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping, titik-titik pada kubus tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya adalah pengertian garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tapi tidak memiliki lebar. Garis dinotasikan dengan huruf kecil, biasanya huruf G kecil, H kecil, D kecil, ataupun yang lainnya. Tapi garis juga biasa dinotasikan dengan huruf kapital, sebanyak 2 buah huruf kapital, seperti AB, AC, AD, dan seterusnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Garis-garis pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H antara lain adalah AB, BC, CG, BG, dan BF yang merupakan diagonal sisi, dan masih banyak lagi garis di dalamnya. Dan juga AG. AG adalah diagonal ruang. Sebenarnya masih banyak garis-garis yang terdapat dalam kubus ini, tapi disebutkan hanya antara lain atau sebagiannya saja. Selanjutnya adalah pengertian bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya lebih dari satu buah garis. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut dari bidang tersebut. Nah, contohnya lihat gambar di bawah ini ya. Nah, di dalam kubus ini kan terdiri dari berbagai macam titik dan garis ya. Dan dalam kubus ini ada bidang yang pertama adalah A, B, C, D. Bidang A, B, C, D terdiri dari titik A, B, C, dan D serta garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Nah, pada bidang itu kan tadi terdiri dari lebih dari satu buah garis. Nah, maksud satu buah garis ini adalah seperti garis AB 1, garis BC 2, garis CD 3, dan garis AD 4. Nah, selain bidang ABCD, terdapat juga bidang DC, GH, dan juga bidang BDG. Nah, selanjutnya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang pertama adalah titik dan garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar kubus ya, teman-teman. Nah, kedudukan titik terhadap garis atau kedudukan garis terhadap titik ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah titik pada garis atau garis melalui titik. Misalkan titik A pada garis AB. Yang kedua, titik di luar garis atau garis tidak melalui titik. Misalnya titik E pada garis AB. Nah, selanjutnya contoh soal. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Jika garis AB sebagai wakil dari garis G, maka tentukan. Itu di situ ada garis panjang yang warna hijau. Itu maksudnya garis AB diwakilkan dengan garis G ya. Ada garis G di dalam garis AB-nya. Maka tentukan. Yang pertama, A. Titik sudut kubus yang terletak
pada garis G. Nah, titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah A dan B. Maksudnya titik-titik yang berada pada garis G. Jadi titik A dan titik B itu kan adanya di garis G. Yang kedua adalah titik sudut yang berada di luar garis G. Titik sudut yang berada di luar garis G adalah D, E, F, G, H. Maksudnya si titik-titik ini tuh adanya di luar garis G. Kan tadi garis G-nya ada di antara titik A dan B. Nah, si D, E, F, G, H-nya kan di luar dari garis G, makanya dia disebut berada di luar garis G. Yang kedua adalah titik dan bidang. Kedudukan titik terhadap bidang atau kedudukan bidang terhadap titik ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah titik pada bidang atau bidang melalui titik. Misalkan titik A dan bidang ABCD. Dan yang kedua adalah titik di luar bidang atau bidang tidak melalui titik. Misalkan, nah di sini ada contoh soal bidang DCGH sebagai bidang U. Nih, yang ada garis-garis hijaunya ini bidang DCGH ya, atau bidang U. Tentukan titik sudut apa saja yang terletak pada bidang U. Dan yang kedua adalah titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka titik sudut yang berada dalam bidang U adalah D, C, G, dan H. Sedangkan titik sudut yang berada di luar bidang U adalah A, B, E, F. Nah, selanjutnya garis dan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah berimpit, artinya kedua garis saling bersekutu. Garis AB ya, misalkan sama garis BA, dia itu berimpit, maksudnya kelihatannya cuma satu garis gitu. Nah, yang kedua adalah berpotongan, artinya kedua garis tepat mempunyai satu titik persekutuan. Misalkan garis AB dan garis AE, dia punya titik potong di garis di titik A. Maaf ya. Nah, selanjutnya adalah sejajar. Sejajar artinya kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama sehingga tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi posisinya itu sama gitu. Posisi antara kedua garisnya itu sama. Seperti ini. Garis AB sama garis EF, dia kan posisinya sama, karena dia posisinya sama, kemiringannya sama, maka dia itu disebut sejajar, arahnya juga sama kan. Yang terakhir adalah bersilangan. Kedua garis mempunyai arah kemiringan yang berbeda. Jadi yang satu ke arah kanan, yang satu ke atas gitu, kayak gitu. Misalkan garis AB sama garis DH, karena dia punya kemiringan yang sama, kemiringan yang berbeda atau posisi yang sama gitu, maka dia bisa disebut bersilangan. Selanjutnya adalah dua garis sejajar. Dua garis sejajar dinotasikan dengan garis miring 2 kali. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Contohnya, di sini ada garis M dan garis N. Posisinya sama. Kalau misalkan dua garis tersebut dipanjangkan terus sampai jarak yang tidak ditentukan, maka dia tuh nggak pernah akan bertemu atau nggak akan pernah berpotongan karena sama gitu. Nah, yang kedua adalah perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ada gambar di samping rusuk AB sebagai wakil dari garis G. Nah, si garis AB ini wakil dari garis G-nya. Sebutkan rusuk kubus yang A berpotongan dengan garis G, B sejajar dengan garis G, C bersilangan dengan garis G. Yang pertama berpotongan dengan garis G adalah AD,
BF, dan BC. Yang kedua adalah sejajar dengan garis G. Ada DC, EF, dan HG. Yang ketiga bersilangan dengan garis G adalah CG, DH, EH, dan FG. Nah, selanjutnya ada dua garis berpotongan. Perhatikan gambar kubusnya dulu ya. Nah, kan di situ ada garis AB, CD, EFGH di kubus itu. Nah, tampak bahwa garis AB dan BC, AB dan BC berpotongan di titik B, di mana keduanya terletak pada bidang ABCD ya teman-teman. Dalam hal ini, garis AB dan BC dikatakan saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus. Kayak tadi ya, garis AB sama garis CD kelihatannya kayak cuma satu garis aja karena dia sebenarnya ada dua garis tapi dia berimpit, jadi saling berdampingan gitu. Nah, di kubus juga sama, garis AB sama garis BA. Dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, gambarnya kayak gitu ya teman-teman, bisa dibaca. Dan pokoknya garis AC sama garis HF itu kan dia posisinya nggak sama, yang satu ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri gitu arahnya, karena dia nggak sama. Kalaupun dia ditarik terus dia nggak akan berpotongan, dia cuma akan bersilangan gitu, berdampingan. Dia nggak punya titik potong. Nah, yang selanjutnya adalah garis dan bidang. Nah, di sini ada gambar balok. Kedudukan garis terhadap bidang ada 3 kemungkinan. Garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis, misalkan AB dan ABCD. Garis AB ada di bidang ABCD gitu ya. Garis menembus bidang, misalkan garis AB dan bidang BCGF. BCGF. Jadi si garis AB-nya itu adanya garis AB dengan bidang BCGF dengan titik tembus di B. Jadi si garis AB-nya itu bisa melewati bidang AB, bidang BCGF dengan titik tembusnya itu fokusnya di titik B. Nah, terus ada garis sejajar bidang, misalkan garis AB dengan bidang EFGH. Nah, bidang EFGH itu kan ada di atas bidang ABCD, di mana bidang garis AB terletak di bidang ABCD. Nah, karena dia sejajar, maka garis AB itu sejajar bidang EFGH. Nah, di sini ada kubus ABCD EFGH ya teman-teman. Bidang DCGH adalah diwakilkan dengan bidang U atau disebutnya bidang U gitu ya, DCGH itu. Nah, kita harus sebutin pertama rusuk kubus yang terletak pada bidang U, sejajar dengan bidang U, dan memotong atau menembus bidang U. Yang pertama, rusuk yang terletak pada bidang U itu ada di DC, CG, GH, dan DH. DC, CG, GH, dan DH. Yang kedua adalah rusuk kubus yang sejajar dengan bidang U, ada AB, FE, EA, dan FB. Yang ketiga, rusuk kubus yang menembus atau memotong bidang U adalah AD, BC, FG,
dan EH. Nah gitu ya. Selanjutnya bidang dan bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 3 kemungkinan. Yang pertama berimpit, misalkan bidang A, B, C, D dengan bidang C, D, A, B. Yang kedua sejajar, misalkan bidang A, B, C, D dan bidang E, F, G, H. Nah, dia karena posisinya sama ya, jadi dia sejajar. Nah, terus berpotongan. Ada bidang A, B, C, D dan bidang A, B, F, E. Berpotongannya pada garis AB. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan 2 pasang bidang yang sejajar dan sebutkan 2 pasang bidang yang berpotongan. Yang pertama penyelesaiannya, bidang A, B, C, D, E, F. Bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang E, F, G, H. Bidang A, B, C, D sejajar bidang E, F, G, H. Yang kedua adalah bidang A, B, F, E sejajar bidang C, D, H, G. Nah, yang kedua adalah bidang A, B, G, H. A, B, G, H berpotongan dengan bidang C, D, E, F, B, C, H, E dan bidang B, C, H, E berpotongan dengan bidang A, D, G, F. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan Nanai. Video ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi dimensi 3, yaitu jarak dalam ruang dimensi 3. Jarak antara 2 unsur ruang adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur ruang tersebut. Dalam materi jarak dalam ruang ini ada banyak pembahasan, tapi kita di sini akan membahas satu persatu dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas jarak antara 2 titik. Jarak 2 titik itu dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk mencari jarak antara 2 titik yang diketahui keterangan panjang, cara yang umum digunakan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya rumus Pythagoras itu seperti apa. Jadi misalnya ada segitiga ABC, segitiga ABC. Jadi ini C, ini. Nah, yang segitiga ABC dimana diketahui kalau C-nya ini sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu rumus Pythagoras. Langsung aja ke contoh soalnya untuk mencari jarak antara 2 titik. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk tadi, maka hitung jarak titik P ke titik X. Jadi kita disuruh, ini kan udah diketahui kubusnya PQRS TUVW seperti ini, lalu rusuknya itu ada 8 cm. Kita disuruh nyari titik W ke X ini ya. Nah, untuk mencari Wx ini kita bisa pakai rumus Pythagoras.
Kalau digambar jadinya kayak gini. Nih, ini titik X, ini P, ini W, ini 8 cm. Bukan. Ini kan kita cari WP-nya. Panjang WP ini kan diagonal sisi dari kubus, jadinya 8 akar 2 cm. Kalau PX-nya itu setengah dari PQ kan. PQ itu kan 8, jadi PX ini 4 cm. Yang kita cari adalah WX-nya. Jadi WX itu sama dengan, pakai Pitagoras ya, WP kuadrat ditambah XP kuadrat sama dengan WP nya 8 akar 2 kuadrat tambah XP nya itu 4 kuadrat sama dengan 8 akar 2 4. Kalau dikuadratkan 4 kali 2 128 ditambah 4 kuadrat itu 16 sama dengan 128 ditambah 16 jadinya 144. Maka 144 yaitu 12 cm. Jadi panjang WX nya adalah 12 cm. Selanjutnya kita akan bahas jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis misalkan ada titik A dan garis G. Lalu jarak antara titik A ke garis G itu adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Jadi kita proyeksikan dulu titik A ini ke garis G, yaitu A aksen, dan harus tegak lurus, yaitu 90 derajat. Jadi panjang A aksen itu adalah jarak titik A ke garis G. Gitu. Langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X adalah pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke garis ST. Jadi kalau misalnya kita bahas ya, coba kita bahas. Jadi kalau misalnya digambar jadinya seperti ini, segitiga ini. Kita misalin ini X aksen ya. Yang kita cari adalah X aksen. Panjang ST itu kan diagonal sisi. Panjang diagonal sisi yaitu 8 akar 2 cm. Lalu kita coba cari XT sama XX. Ini kan panjangnya sama ya. Ini segitiga kaki. Jadi kita cari XT sama dengan X itu pakai Pitagoras, itu akar PT ini tambah XP kuadrat sama dengan akar PT kuadrat itu 8 cm kuadrat ditambah XP ini kan pertengahan kaki, jadinya 4 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 tambah 16 sama dengan akar 80. Jadi panjangnya ini akar 80, ini juga panjangnya akar 80. Lalu kita cari panjang XXT. Ini kan ini. Nah, garis ini XXT ini kan membagi dua ST sama besar. Jadi
S X aksen itu sama dengan X aksen T, yaitu setengah ST, yaitu 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kita coba cari panjang X aksennya pakai cara Pythagoras juga, yaitu akar X aksen T kuadrat dikurang dikurang XT kuadrat. Ya bukan sih? Atau XT kuadrat dikurang X aksen T kuadrat ya. Sama aja. XT itu akar 80 dikuadratkan. X aksen T itu 4 akar 2 dikuadratkan. Jadinya akar 80 itu dikuadratkan jadinya 80 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan jadinya 32 ya. Jadi akar 40 dikurang 32 itu 48, jadinya 4 akar 3 cm. Di panjang jarak X ke garis ST itu adalah 4 akar 3 cm. Selanjutnya kita akan bahas jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik ke bidang, misalkan jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat B pada bidang alfa dan AB tegak lurus bidang alfa. Kalau misalkan digambarkan, diketahui ada titik A dan bidang alfa. Dicari jarak titik A ke bidang alfa. Yang pertama itu kita harus pastikan dulu titik A itu di bidang alfa, yaitu A aksen atau bisa juga B. Dengan syarat A aksen atau B ini berada di bidang alfa dan panjang A aksen atau AB itu tegak lurus di bidang alfa. Langsung ke contoh soalnya. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm, maka jarak titik D terhadap bidang ACH adalah, jadi kalau misalkan digambarkan, kita coba bahas ya, seperti ini. Diketahui ada kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya itu 6 cm, dan yang dicari itu jarak titik D ke bidang ACH. Jadi ini kan udah di gambar ya, panjang D ke D aksen, dimana D aksen itu di bidang ACH dan D aksen itu tegak lurus bidang ACH-nya. Jadi yang pertama itu kita harus cari H aksen. Cari H aksennya itu, jadi kita cari panjang DH aksennya kan. DH aksen itu kan setengah dari BD. BD ini kan diagonal, panjang diagonal kubus, yaitu 6 akar 2, jadinya setengah, jadinya itu 6 akar 2, jadi panjang DH aksennya itu 3 akar 2. Terus kita kan harus cari H aksennya, ini bisa pakai rumus Pythagoras.
yang segitiga DH aksen. Rumus Pitagoras. Ya, jadi gini. Pitagoras yaitu akar DH aksen DH kuadrat plus DH aksen kuadrat. DH-nya itu yang ini yaitu 6 cm dan DH aksennya itu tadi kita cari yaitu 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat itu yaitu 36 dan 3 akar 2 dikuadratkan jadi 18. 36 tambah 18 itu 54. Akar 54 yaitu 9 kali 6, akar 93 dan akar 6. Jadi panjang H aksen itu 3 akar 6. Setelah kita cari H aksennya, kan kita nyari ini di aksen. Ini kita bisa gambar lagi segitiganya seperti ini. DH aksen, dimana DH-nya itu 6 cm, DH aksennya itu 3 akar 2 dan HA aksennya itu 3 akar 6. Untuk cari DH aksennya itu bisa pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga dimana alasnya itu luas segitiga yang pertama itu alasnya tuh H aksen dan tingginya tuh D aksen. Dan luas segitiga yang kedua itu dimana alasnya tuh DH aksen dan tingginya tuh DH. Jadinya setengah H aksen dikali DD aksen sama dengan setengah DH aksen dikali DH. Setengahnya bisa dicoret. Lalu kita ntar ketemu rumus DD aksen. DD aksen jadinya sama dengan DH aksen dikali DH per H aksen. DH aksennya itu 3 akar 2, DH nya itu 6 dan H aksennya itu 3 akar 6. Nih. Terus 3 akar 2 dikali 6 itu 18 akar 2 per 3 akar 6. Ini bisa dicoret ya, 18 bagi 3 itu 6. Jadi 6 akar 2 per akar 6. Selanjutnya habis itu disederhanakan dikali akar 6 per akar 6. Jadinya 6 akar 12 per 6. Akar 6 kali akar 6 kan 6. 6 bisa dicoret jadinya akar 12. Akar 12 yaitu sama dengan akar 4 kali 3 yaitu 2 akar 3 cm. Jadi jarak dari D ke bidang ACH yaitu 2 akar 3. 2 akar 3. Selanjutnya kita akan bahas jarak antara dua garis. Jarak antara garis G dan H adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada garis G dan B pada garis H, serta AB tegak lurus garis G dan H. Jadi kalau misalkan kita gambar, ada garis G dan H nih. Untuk mencari jarak antara garis G dan H ini, kita misalkan ada titik A di garis G dan titik B di garis H. Dan AB ini harus tegak lurus dengan garis G dan garis H. Langsung aja ke contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik P, titik Q, dan titik R serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak garis PQ ke garis EG. PQ, EG. Kita coba bahas ya. Jadi kalau misalkan digambarkan jadi seperti ini. PQ dan EG. Untuk cari jarak PQ dan ke garis EG itu kita misalkan di titik
misalkan ada titik di PQ yaitu Y dan di EG yaitu X. XY ini harus tegak lurus dengan garis EG dan PQ. Selanjutnya kita cari dulu panjang PQ. Panjang PQ ini bisa kita pakai rumus Pitagoras. Jadi kita pertama cari PB dulu, PB sama BQ. PB sama BQ ini kan sama ya panjangnya, yaitu setengah dari AB. Setengah kali 8, yaitu 4 cm. Jadi panjang PB sama BQ ini 4 cm. Jadi kalau pakai rumus Pitagoras, PQ ini adalah 4 akar 2. Nih, seperti ini. 4 akar 2. Selanjutnya kita cari panjang BY. Panjang BY yang ini, yang kecil ini. Ini bisa pakai Pitagoras juga. Dimana YQ ini kan QY ini kan setengah dari PQ. PQ ini kan 4 akar 2, jadi QY ini 2 akar 2 cm. Lalu BQ ini kan 4 cm. Jadi panjang BY kalau pakai Pitagoras jadinya BQ kuadrat dikurang QY kuadrat. BQ nya itu 4 cm, BQ 4 cm, dan QY itu 2 akar 2 cm. 4 kuadrat itu 16, 2 akar 2 dikuadratkan menjadi 8. 16 kurang 8 itu 8, akar 8 itu 2 akar 2 cm. Jadi panjang BY ini 2 akar 2 cm. Habis cari BY, kita cari panjang FX. FX itu yang mana? Yang ini nih. Panjang FX yang ini. Nah, seperti kita ketahui kalau panjang EG itu kan panjang diagonal kubus ya. Jadinya 8 akar 2 panjang EG itu. Terus jadi kalau nyari FX ini juga bisa pakai setengah dari HF juga kan. Setengah HF itu kan panjang diagonal, yaitu 8 akar 2. Jadinya FX itu setengah dari EG atau HF, yaitu setengah kali 8 akar 2, itu 4 akar 2 cm. Jadi kalau misalnya kita gambar yang ini, jadinya seperti ini Pitagoras, yaitu Pitagoras BFX Y. Ini misalkan ada ular di sini ya, Pitagoras. Jadi ini miring ya, X-nya. BF-nya itu kan 8 cm. FX-nya itu udah dicari, yaitu 4 akar 2. BY-nya itu juga udah dicari, jadinya 2 akar 2 cm. Yang kita cari yaitu XY. Untuk cari XY, ini kita cari dulu yang UX-nya. UX itu 4 akar 2 dikurang 2 akar 2, yaitu 2 akar 2. Jadi UX atau XY ini adalah 2 akar 2 cm. Terakhir kita cari XY-nya itu pakai Pitagoras. Yang XY ini pakai Pitagoras dari segitiga XYU. Pitagoras XY sama dengan UY kuadrat ditambah XU atau UX kuadrat. UY-nya itu sama kayak BF, yaitu 8 cm. UX tadi udah dicari 2 akar 2 cm. Jadi 8 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan menjadi akar 64 tambah 8. Akar 64 tambah 8 yaitu akar 72. Akar 72 adalah 6 akar 2 cm. Jadi panjang garis PQ ke garis EG itu adalah 6 akar 2 cm.
Selanjutnya kita akan bahas jarak antara garis ke bidang. Jarak antara garis G ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat titik A pada garis G dan titik B pada garis alfa pada bidang alfa, serta AB tegak lurus garis G dan bidang alfa. Jadi kalau misalkan digambarkan, diketahui ada garis G dan bidang alfa. Kita cari jarak garis G ke bidang alfa ini. Jadi misalkan ada titik A di garis G dan titik B di bidang alfa. Lalu misalkan kalau kita garis AB, jadi sebuah garis AB ini harus punya syarat, yaitu AB ini harus tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik P, Q, R, dan S adalah berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak garis PQ ke bidang DRS. DRS yang ini ya. Jadi kalau bisa digambar jadinya seperti ini. Wow, luar biasa. Jadi tanya itu jarak PQ ke garis DRS. Ini misalkan di PQ ini ada titik yaitu Y. Di bidang di bidang DRS ada titik yaitu Z, dimana YZ ini harus saling tegak lurus di PQ dan di bidang DRS. Ini harus tegak lurus ya, tegak lurus. Yang pertama kita cari PQ. PQ kan udah sebelumnya di soal sebelumnya kan udah dicari ya. Kalau PQ itu 4 akar 2. Lalu panjang DY ini itu adalah panjang DY itu BD dikurang BY. BD ini kan diagonal kubus ya, panjang diagonal kubus, yaitu 8 akar 2. DY ini sebelumnya udah dicari yaitu 2 akar 2. Jadi panjang DY itu 8 akar 2 dikurang 2 akar 2 yaitu 6 akar 2 cm. Jadi 6 akar 2 cm. Untuk panjang Z, X sama XY itu bisa dicari cari dengan rumus ini materi sebelumnya, yaitu jarak antara dua garis, yaitu garis PQ dan RS. Ntar dicoba aja ya, ntar hasilnya tuh 4 akar 6 cm. Sama rumusnya tuh sama, caranya sama kayak soal yang sebelumnya. Habis kita udah tahu ini ya panjangnya, kita cari panjang DX ini, panjang DX. Caranya itu dengan menggunakan Pythagoras. Seperti ini ya. Panjang DX itu sama dengan akar DH kuadrat ditambah HX. HX ini panjang HX ini sama aja kayak panjang DY ya, 2 akar 2. Jadi DH kuadrat itu 8 akar 2, HX itu 2 akar 2 kuadrat. 8 akar 2 itu 64, 2 akar 2 kuadrat itu 8. 64 tambah 8 akar 72. Akar 72 yaitu 6 akar 2 cm. Jadi panjang DX 6 akar 2 cm. Habis kita cari panjang DX, kita akan cari panjang YZ ini. Kita gambar seperti ini. Panjang segitiga yang ini, yang DYX ini. Jadi gambar seperti ini. YXY-nya itu udah diketahui ya, 4 akar 6. 4 akar 6. DY itu 6 akar 2. DX itu 6 akar 2.
Jadi ini segitiga sama kaki. Yang pertama kita cari panjang DO. Ini kayak apa sih? Garis berat ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Yang kita kan YZ ini. DO itu sama dengan ini, kita pakai Pythagoras juga, yaitu DY kuadrat dikurang OY kuadrat diakarkan. DY kuadrat itu 6 akar 2 kuadrat dikurang OY itu 2 akar 6. Yaitu ini soalnya dibagi 2. Ya garis berat kan? Garis berat. 6 akar 2 dikuadratkan menjadi 72. 2 akar 6 dikuadratkan menjadi 24. 72 dikurang 24 yaitu akar 48. Akar 48 yaitu 4 akar 3. Nah, kita cari DO. Kita cari YZ-nya. YZ-nya yaitu dengan konsep luas segitiga. Segitiga yang DX, segitiga yang ini, dimana alasnya tuh DX, tingginya tuh YZ, jadi setengah DX kali YZ, dan segitiga yang XY-nya itu alasnya dan DO itu tingginya, jadi setengah X-nya kali DO. Setengah kan bisa dicoret. Lalu DX itu kan 6 akar 2. 6 akar 2. YZ itu yang dicari. XY itu 4 akar 6. DO itu 4 akar 3. 6 akar 2 dikali YZ sama dengan 4 akar 6 kali 4 akar 3. 4 akar 6 kali 4 akar 3 itu 16 akar 18. Ya. Lalu YZ 6 akar 2 dikali YZ sama dengan 16 kali akar 18 ini bisa disederhanain jadi 3 akar 2. 6 akar 2 sama 3 akar 2 bisa dicoret. Ya gitu. Ini harusnya 6 ya. Ya 3 akar 2. Bisa dicoret jadinya 2 ya di ini. Jadinya YZ itu 16 dibagi 2. 16 bagi 2 yaitu 8 cm. Jadi jarak dari speki ke bidang DRS yaitu 8 cm. Selanjutnya kita akan bahas pembahasan terakhir ini ya, jarak antara dua bidang. Jarak antara bidang alfa dan bidang beta adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada bidang alfa dan B pada bidang beta, serta AB tegak lurus alfa dan beta. Untuk jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Misal ada bidang alfa dan bidang beta. Jadi jarak antara bidang alfa dan bidang beta itu adalah misalkan kita ada titik A di alfa dan titik B di bidang beta. Ini B ya. Lalu syaratnya itu AB itu harus tegak lurus bidang alfa dan bidang beta. Lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Ketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 12 cm dan titik P dan titik Q, titik R serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Kita coba bahas ya. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini. Ini bidang FPQ,
ini bidang DRS. Ini kita misalkan di sini ada titik Y, di sini titik X. Untuk cari jarak antara dua bidang ini, kita misalkan titik Y ke garis di titik ini, misalnya titik Z, kita garis ya, cukup garis seperti ini. Itu tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi yang dicari itu yaitu YZ, panjang YZ. Yang pertama, kita cari panjang PQ-nya. Panjang PQ ini bisa pakai teorema Pythagoras, di mana PB sama BQ ini sama panjang, yaitu setengah AB. Setengah AB itu 12 ya. Jadinya PB BQ itu 6 cm. Jadi panjang PQ itu 6 akar 2. Kalau dipakai Pythagoras itu 6 akar 2. Nih, 6 akar 2. Habis kita cari panjang PQ, selanjutnya kita cari panjang BY yang ini, yang kecil ini BY. Cara carinya itu juga bisa pakai Pythagoras. Jadi BY ini sama dengan akar BQ kuadrat dikurang QY kuadrat. Panjang QY ini kan setengah PQ, jadi QY itu setengah PQ itu 6 akar 2, itu 3 akar 2. Jadi untuk cari BY nya, ini BY itu BQ kuadrat dikurang QY. BQ nya itu tadi 6 cm, QY nya itu 3 akar 2 kuadrat dikuadratkan. Jadi 6 akar 2 itu 36 dan tadi 3 akar 2 kuadrat itu 18, jadi 36 dikurang 18 itu 3 akar 2 cm. Jadi panjang BY yang kecil ini 3 akar 2 cm. Habis kita cari BY, kita cari yang VY ini, VY ini bisa pakai Pythagoras juga, dimana VY itu sama dengan akar BY yang kecil ini dan BF yaitu yang 12 cm. Jadi BY sama dengan BY itu 3 akar 2. BY itu 3 akar 2 kuadrat ditambah BF. BF nya itu 12 cm. 3 akar 2 dikuadratkan menjadi 18, 12 dikuadratkan jadi 144. 18 ditambah 144 itu 9 akar 2. Jadi panjang VY itu 9 akar 2. Habis kita cari panjang VY, kita cari panjang BD. BD itu yang BD ini yang ini. Kita cari DY sebenarnya. Jadi kalau cari DY itu BD dikurang DY. BD ini kan diagonal bidang ya, diagonal bidang kubus, yaitu 12 akar 2. Jadi DY ini yaitu BD dikurang BY. BD itu 12 akar 2, BY itu 3 akar 2. 12 akar 2 dikurang 3 akar 2 jadi 9 akar 2. Nah, jadi kita kayak gambar, jadi gambar jajar genjang DY VX seperti ini, dimana DY itu sama panjangnya sama FX tadi udah cari, yaitu 9 akar 2, dan DX itu sama dengan VY yaitu 9 akar 2 juga panjangnya. Dan XO
Ini misalkan O ya di sini. XO ini sama panjangnya dengan BF atau AE dan CG, yaitu 12 cm. Yang dicarikan panjang YZ-nya ya, panjang YZ ini. Wow. Ini kita bisa pakai rumus rumus ini, yaitu dx dikali YZ pakai rumus luas segitiga, yaitu setengah dx dengan tingginya itu YZ sama dengan dy, tingginya alasnya dy setengah dy dikali xo sebagai tingginya. Setengahnya kan bisa dicoret. Lalu dx itu 9 akar 2 YZ yang dicari, dy itu 9 akar 2, x itu 12 cm. 9 akar 2 itu bisa dicoret, jadi YZ itu adalah 12 cm. Jadi panjang jarak antara bidang FPQ dan DRS itu adalah 12 cm. Sekarang kita akan membahas sudut dalam ruang. Pertama-tama, kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung sudut. Cara menghitung sudut ada dua cara, yaitu menggunakan aturan kosinus dan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Aturan kosinus bisa Anda lihat di sini, di mana C kuadrat, C itu sisi yang berada di depan sudut yang akan kita ukur. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A dikali B dikali cos alpha. Dan yang kedua yaitu perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Mungkin saat pernah belajar yang biasa kita singkat sin demi cos sami tan desa, yaitu sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tan theta sama dengan depan per samping. Sekarang kita masuk ke materinya. Sudut dalam ruang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sudut antara dua garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga sudut antara dua bidang. Yang pertama, sudut antara dua garis. Sudut, contohnya, sudut antara garis G dan H yang berpotongan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh garis G dan H. Jika garis G dan H bersilangan, sudut antara garis G dan H sama dengan sudut antara garis G dan H aksen yang berpotongan dengan syarat H aksen sejajar dengan H. Kita ke contoh soal. Jika titik P berada di tengah-tengah rusuk AB, titik P berada di tengah-tengah berarti berada di sini, dan panjang rusuk kubus 10 cm. Tentukanlah besar sudut antara garis AF dan garis FP. Nah, langkah pengerjaannya yaitu pertama tentukan dulu titik yang diketahui dan buatlah garis-garis yang diketahui juga. Nah, titik P berada di tengah-tengah garis AB dan di sini ada garis AF dan garis FP. Dan yang ditanyakan adalah sudut antara garis AF dan FP. Pertama-tama kita cari dulu garis AF. Karena AF merupakan diagonal sisi, maka kita bisa menggunakan rumus diagonal sisi kubus, yaitu sisi akar 2. Maka panjang garis AF sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, lalu kita cari panjang FP menggunakan Pitagoras, di mana FP sama dengan akar BP kuadrat ditambah FB kuadrat. Panjang BP di sini setengah dari panjang AB, maka
panjang BP 5 cm. Kita masukkan saja. Jadi FP sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka FP sama dengan akar 25 ditambah 100, yaitu akar 125, yang sama dengan 5 akar 5 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui panjang garis AF dan garis FP. Lalu kita bisa mencari sudutnya. Karena bukan merupakan segitiga siku-siku, jadi kita harus menggunakan aturan kosinus. Nah, yaitu AP kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah PF kuadrat dikurang A2 dikali AF dikali FP dikali cos alfa, dan kita masukkan angkanya, maka didapat 5 kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat dikurang 2 dikali 10 akar 2 dikali 5 akar 5 cos alfa. Kita operasikan saja, maka hasilnya 25 sama dengan 200 ditambah 125 dikurang 100 akar 10 cos alfa. Kita pindah ruaskan saja. 100 akar 10 cos alfa sama dengan 200 ditambah 125 dikurang 25. Kita operasikan bagian sini, maka setelah dioperasikan hasilnya 300. Nah, lalu kita pindah ruaskan 10 akar 10 ini ke kanan, menjadi cos alfa sama dengan 300 per 100 akar 10. Nah, kita rasionalkan dengan cara kita bagi dulu menjadi cos alfa sama dengan 3 per akar 10. Setelah itu kita rasionalkan dengan cara dikali akar 10 per akar 10. Maka didapat hasil cos alfa sama dengan 3 akar 10 per 10. Nah, untuk mencari alfanya, kita bisa menggunakan kebalikan dari kosinus, yaitu arcus kosinus. Jadi arcus kosinus 3 akar 10 per 10 sama dengan 18,43 derajat. Anda bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung arcus kosinusnya. Jadi besar sudut antara garis AF dan garis FP adalah 18,43 derajat. Lalu yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis G dan bidang alfa sama dengan sudut antara garis G dengan garis proyeksinya pada bidang alfa. Kita ke contoh saja. Diketahui panjang rusuk kubus 4 cm. Titik P berada di tengah rusuk AB. Berarti di sini. Dan titik Q berada di tengah rusuk BC. Berarti di sini titik Q. Jika titik potong garis BD dengan garis PQ adalah R, maka hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ. Nah, kita gambarkan dulu awal-awal, maka didapat gambar seperti ini. Nah, pertama-tama kita cari dulu panjang PQ. Kita dapat menggunakan Pitagoras, di mana PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat. Maka didapat panjang PQ sama dengan 2 akar 2 cm. Setelah itu, kita harus mencari panjang BR-nya. Bisa menggunakan teorema Pitagoras juga. Nah, di sini panjang PR itu setengah dari panjang PQ. Dari yang tadi panjang PQ itu 2 akar 2 cm, maka panjang PR sama dengan setengah dikali 2 akar 2, sehingga panjang PR 2 cm. Nah, kita bisa masukkan saja ke rumus Pitagoras, di mana BR sama dengan akar BP kuadrat ditambah PR kuadrat. Kita masukkan menjadi akar 2 kuadrat dikurang akar 2 dikuadratkan. Maka didapat hasil
BR sama dengan akar 2 cm. BR sama dengan akar 2 cm. Nah, di sini garis DB merupakan diagonal sisi kubus. Maka kita bisa menggunakan rumus diagonal sisi kubus, yaitu sisi akar 2. Karena tadi sisinya panjang 4 cm, maka panjang BD 4 akar 2 cm. Nah, setelah itu kita mencari panjang DR, di mana DR itu merupakan panjang DB dikurangi panjang BR. Nah, tadi panjang DB-nya sebesar 4 akar 2 cm dikurangi panjang BR akar 2 cm, maka didapat hasil DR sama dengan 3 akar 2 cm. Karena sebelumnya saya sudah mengambil contoh menggunakan aturan kosinus, nah sekarang kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Karena di sini membentuk segitiga siku-siku HDR dengan siku-siku di D. Nah, kita bisa menggunakan tan karena lebih mudah. Tan desa berarti tan alfa sama dengan yang di depan sudut yang akan kita ukur per sudut yang di sampingnya. Nah, yang di depan sudut yang akan kita ukur itu DH dan yang di sampingnya DR. Kita masukkan saja. DH itu rusuknya berarti 4 cm dan tadi DR sudah kita cari 3 akar 2 cm. Kita masukkan saja tan alfa sama dengan 4 cm per 3 akar 2 cm. Nah, kita rasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Maka didapat hasil 4 akar 2 per 6. Dapat kita perkecil menjadi 2 akar 2 per 3. Nah, kita bisa menggunakan kebalikan tangan, yaitu arkus tangan. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Arkus tangan dari 2 akar 2 per 3 sama dengan 43,31 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah 43,31 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut antara dua bidang. Sudut antara bidang alfa dan beta yang berpotongan pada garis L sama dengan sudut garis G pada bidang alfa yang tegak lurus dengan garis L dengan garis H pada bidang beta yang tegak lurus dengan garis L. Nah, kita ke contoh saja. Di sini contohnya panjang rusuk kubus adalah 4 cm. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh ACF, bidang ACF dan bidang ACGE, maka tentukanlah nilai sin alfa dan hitunglah besar sudut alfa. Nah, kita gambar dulu bidangnya. Bidang ACF dan ACGE. Di sini ACF membentuk segitiga dan ACGE membentuk persegi 4. Nah, pertama-tama kita cari dulu panjang BD. Nah, di sini BD merupakan diagonal sisi. Kita gunakan rumus diagonal sisi kubus, yaitu sisi akar 2. Maka panjang BD didapat 4 akar 2 cm. Nah, kita cari panjang FS. FS di sini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena tadi BD sama dengan 4 akar 2, maka panjang BS setengahnya dari panjang BD. Jadi panjang BS 2 akar 2 cm. Nah, jadi panjang FS sama dengan akar BS kuadrat ditambah BF kuadrat. Masukkan saja dan hitung, maka didapat hasilnya FS sama dengan akar 24 atau
Fs sama dengan 2 akar 6 cm. Panjang Fs sama dengan 2 akar 6 cm. Sekarang kita akan hitung sudut alfanya. Karena di sini sudah diketahui panjang Fs, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-sikunya yang terbentuk yaitu segitiga STF dengan siku-siku di T. Nah, kita menggunakan sin, yaitu sin demi. Berarti sin sama dengan depan per miring, garis miring. Nah, di sini garis TF sejajar dengan BS, maka FT sama dengan BS. Kita masukkan saja sin alfa sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 6. Lalu kita operasikan sehingga menghasilkan sin alfa sama dengan akar 2 per akar 6. Maka sin alfa sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita bisa rasionalkan dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya sin alfa 1 per 3 dikali akar 3 atau akar 3 per 3. Nah, kita cari alfanya dengan menggunakan arcus sinus. Seperti biasa bisa menggunakan kalkulator. Jadi arcus sinus dari 1 per 3 dikali akar 3 sama dengan 35,26 derajat. Jadi nilai sin alfa dan besar sudut alfa adalah 1 per 3 akar 3. Yang hasilnya 35,26 derajat. Sekian untuk pembahasan sudut dalam ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dito. Saya akan melanjutkan materi yang sudah teman-teman jelaskan, yaitu tentang proyeksi pada bangun ruang. Nah, proyeksi bangun ruang itu ada dua. Yang pertama ada proyeksi titik pada bidang, dan selanjutnya ada proyeksi garis pada bidang. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, itu ada proyeksi titik pada bidang. Jika titik A di luar bidang H, maka proyeksi A pada bidang A ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, dari titik A kita buat dengan tegak lurus bidang A. Yang selanjutnya, tentukan titik tembus garis G terhadap bidang A. Misalnya titik B. Proyeksi titik A pada bidang H adalah B. Seperti contoh di gambar. Ya, seperti ini contohnya di gambarnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu proyeksi garis pada bidang. Nah, kita akan menentukan proyeksi garis pada bidang sama dengan menentukan proyeksi dua buah titik yang terletak pada garis ke bidang itu. Dan proyeksi garis tadi pada bidang merupakan garis yang ditarik dari titik-titik hasil proyeksi. Yang A, jika sebuah garis tegak lurus pada bidang, maka proyeksi garis ke bidang itu berupa titik. Jika garis sejajar bidang, maka proyeksi garis ke bidang merupakan garis yang sejajar dengan garis yang diproyeksikannya. Nah, kita langsung ke contoh aja biar kalian paham ya. Jadi kita langsung masuk ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, diketahui limas beraturan T ABCD dengan AB-nya AB 5 cm dan TA 8 cm. Nah, lalu hitunglah panjang proyeksi. Yang pertama, TB pada bidang ABCD, lalu TB pada bidang TAC. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi ada gini kan, gambarnya sama seperti tadi yang sudah tadi diketahui. Lalu proyeksi T pada bidang ABCD adalah titik O.
Nah, kan proyeksi maksudnya nih di tengah-tengahnya nih, sininya titik O. Lalu, jadi proyeksi TB pada bidang ABCD sama dengan BO sama dengan setengah kali AC. Jadi setengah kali AC, setengahnya ini berarti. Nah, habis itu langsung masukin ke rumusnya. Jadi setengah dikali akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, habis itu sama dengan setengah dikali akar 25 ditambah 25. Dengan hasilnya jadi setengah, kan ada 100 kan? 50 maksudnya 25 ditambah 25 50. Jadi kita keluarin jadi setengah dikali 5 akar 2. Nah, habis itu dikalikan dengan setengah tadi. Jadi hasilnya 5/2 akar 2. Nah, selanjutnya yang B. Proyeksi titik bidang pada bidang TAC sama dengan TO. Nah, jadi kita masukin dulu TO. TO mana? TO sama dengan TB kuadrat dikurang BO kuadrat. TB kuadrat dikurang BO kuadrat. Nah, dengan hasilnya itu akar 64 min 25/2 sama dengan akar 103/2. Lalu dengan hasil jawabannya setengah akar 206 cm.